gerakan kakinya goyang-goyang seperti ini. Ya, itu menunjukkan apa? Ketidaknyamanan. Wajah dari Dr. Richard Lee ini menunjukkan situasi dia merasa stres. Kalau dari secara umum videonya yang terlihat di saya adalah seseorang yang sedang menahan kemarahan. Ini kayaknya dia tuh pingin cepet-cepet kabur dari pembicaraannya, makanya kelihatan ketegangannya itu lebih ke arah flight, pingin kabur. Pada waktu itu dia mengatakan bahwa dia mau untuk diposting. Aku mau minta pendapat coach pertama dari awal video. Oke. Seperti apa ekspresi dia? Oke. Kalau dari awal Bang, aku agak sedikit keberatan. Karena menurutku lawanku kan aku milihnya Doktif kan. Jadi aku minta pertanyaannya dari masyarakat, apa yang aku sudah fair kan kita deal kan. Tapi kalau misalnya bagian akhir nanti kalau mau ada pertanyaan tambahan, aku ikut kayak gitu. Dosen berarti mewakili masyarakat kan ya? Supaya nggak chaos. Ini saya tidak bisa untuk menyimpulkan secara makro ya, paling mikro aja. Ini kalau kita lihat di detik ke-46, gerakan kakinya goyang-goyang seperti ini. Ya, itu menunjukkan apa? Ketidaknyamanan. Jadi sebenarnya tanda-tanda tubuh kita itu banyak menunjukkan ketidaknyamanan. Sebenarnya kalau kita bicara gimana cara menganalisis secara sederhana, sederhananya itu kalau kita nyaman terhadap sesuatu, kita cenderung akan lebih steady, akan lebih tenang. Gerakan yang tidak perlu itu jarang kita gunakan. Tapi kalau orang yang tidak nyaman, itu akan mulai mencoba melakukan gerakan-gerakan. Dan ini kenapa mikro, gerakan-gerakannya itu mungkin tidak terlihat secara umum. Misalnya gerakan wajah atau bisa jadi gerakan body language juga mempengaruhi sebenarnya. Seperti tadi gerakan kaki ini. Ini bisa diartikan macam-macam. Secara positif ini bisa jadi dia tidak sabaran. Atau bisa jadi exciting lah kalau secara positif bisa. Tapi dari secara negatif bisa tidak nyaman atau gelisah. Ya, dan ini yang menariknya itu sudah ditunjukkan di awal video. Termasuk sebenarnya kalau secara makro, gerakan kaki duduk di kursi ini, saya tidak tahu apakah memang gaya secara umum nih, Dr. Richard Lee ini kalau podcast kakinya selalu ditaruh seperti ini, atau spontanitas gitu ya. Nanti kita bisa lihat apakah gerakan ini terbiasa dilakukannya atau enggak. Dan harus sebenarnya kita komparasi kalau di podcast-podcast yang lain apakah gerakan kaki ini seperti ini dilakukan enggak gitu ya. Kalau seandainya ini secara makro ya, karena ini bukan mikro. Makro itu artinya gerakan secara terlalu mencolok lah gitu ya. Ini gerakan kaki ini kan mencolok nih. Artinya siapapun bisa ngelihat gitu ya. Kalau seandainya dia ini tidak terbiasa ataupun secara formal dia tahu bahwa kalau saya formal duduknya seperti ini dan tiba-tiba dia gerakannya seperti ini, ya berarti ada perasaan yang tidak nyaman lagi, ya. Atau bisa jadi sebaliknya dia merasa ini nyaman kayak di rumah gitu ya. Tapi kalau kita lihat konteksnya dia kayaknya nggak nyaman, ya dari ceritanya. Kalau dari posisi tangan gitu. Wah, kalau dari awal Bang, aku agak sedikit keberatan. Karena menurutku lawanku kan aku milihnya Doktif kan. Jadi aku minta pertanyaannya dari masyarakat, apa yang aku sudah fair kan kita di. Oke. Kalau dari yang lebih kelihatan sebenarnya dari wajah. Wajah dari Dr. Richard Lee ini menunjukkan situasi dia merasa stres. Ya, ini kalau kita lihat dari bola matanya menegang, mulutnya lebih mengkerut gitu ya. Itu menunjukkan ya kalau nggak takut marah gitu aja. Kalau nggak takut marah, atau jangan-jangan dua-duanya gitu ya, takut dan marah. Itu biasanya seperti itu, gerakan alis mata juga terangkat ke atas gitu ya. Nah jadi itu yang dirasakan di awal-awal dan kelihatan dari urat wajahnya kan otot-otot tubuhnya menegang, tidak menunjukkan rileks atau santai. Makanya ini nggak sinkron dengan kakinya juga. Kakinya kalau misalnya kita di rumah oke lah santai gitu ya, tapi wajahnya harus santai juga dong gitu ya. Cuman ini wajahnya tegang, kakinya sebelah kanan itu menunjukkan
gerakan tidak pingin buru-buru ataupun exciting, bisa jadi tidak nyaman ya. Tapi kakinya menunjukkan gerakan yang justru tidak nyaman juga. Lu tuh kan sebenarnya nggak boleh suntik-suntik orang sembarangan itu. Izin praktek lu itu. Oke. Iya. Terima kasih, Bang. Maaf ya. Iya. Kita dengar, Bang ya. Richard, alias Sonia. Richard, ternyata kamu nggak punya surat izin praktek ya? Ih, ketahuan. Ayo, punya izin praktek enggak di kliniknya? Punya enggak? Ngaku. Kalau misalnya dokter bilang Richard tidak punya surat izin praktek, berarti dokter pencemaran nama baik. Tuntut dong, tuntut. Tuntut. Berani nggak? Tuntut. Sini. Nggak berani kan? Kayak dia demen deh sama lu, Dok. Ada demen-demennya loh. Aku jujur, maaf ya dokter ya. Dokter maaf ya. Ada demen. Abang mewakilkan tanya dengan saya, Bang. Iya, itu tadi surat izin ya. Aku akan jawab kayak gini, Bang. Saya anggap Abang ada deduktif, Bang ya. Oke, saya dokter. Oke. Doktif, hati-hati dalam memberikan statement. Aku sering lihat doktif terburu-buru memberikan statement tanpa data. Hati-hati doktif, karena kita ini ada undang-undang ITE. Saya sebagai sejawat, saya itu sayang sekali dengan doktif. Dan saya nggak pengen doktif sampai punya masalah hukum. Pertanyaannya adalah, kamu benar-benar nggak punya surat izin menurut saya. Mana izinmu? Saya tidak punya kapasitas, saya pikir saya nggak perlu tunjukin dengan doktif ya, karena kan doktif bukan pasien saya di sini kan. Iya, tapi ke masyarakat lah. Nah, ini baru enak. Kenapa sih? Asik. Mau diliatin ke masyarakat? Boleh? Surat izin Wali Kota Palembang. Silakan nih, gue kasih lihat ke masyarakat. Surat izin praktek saya, Iya. nama Dr. Richard Lee, Iya, berlaku sampai dengan 11 Oktober Oke. 2025. sesuai tanggal kelahiran ya. Bang, Mm-mm. ini yang aku ngomong, Bang. Mm-mm. Hati-hati dalam kita memberikan statement. Mm-mm. Diam itu bukan artinya saya salah, Bang. Iya, Saya tidak mau punya konflik. Ini bisa buat masalah hukum, Bang. iya Dan panjang. lebih dari hukum, Bang. Iya. Apa yang dilakukan itu adalah fitnah. Kalau dari secara umum videonya yang terlihat di saya adalah seseorang yang sedang menahan kemarahan. Ya, orang menahan kemarahan. Jadi kalau kita lihat dari raut wajahnya, dari melihat ya ataupun gerakan otot-otot di wajahnya dengan alis mata terangkat ke atas dan tatapan wajah ke depan dan tatap mata itu tajam gitu ya. Ini si Richard Lee ini adalah orang yang sedang menahan marah. Ya. Jadi kalau bisa kita sampaikan dalam dirinya itu dia lagi marah banget sebenarnya. Lagi kesel banget lah kalau misalnya kita bahasa sehari-hari ya. Lagi kesel banget tapi dia sedang menahan dan menekan itu dengan gerakan-gerakan yang sedang dilakukannya. Lebih ke arah sana sih. Tapi ada indikasi ekspresi yang mungkin menyembunyikan sesuatu. Tadi ada 1 menit itu dia melihat dengan bola mata ke kanan. Ya, jadi kita itu di gerakan eye assessing cues itu kita mempelajari gerakan bola mata. Jadi kalau bola mata itu melihat ke kanan atas, itu berarti secara relatif cenderung dia sedang mengkonstruksikan suatu gambaran baru. Itu artinya apa? Ketika dia sedang ingin menyampaikan sesuatu dan dia membayangkan gambaran-gambaran dalam imajinasinya, banyak orang yang melakukannya justru dia sedang ngebangun satu cerita. Satu cerita, misalnya kayak tadi dia pingin menjawab si doktif ya, si doktif itu. Dia melihat kanan atas dulu, lalu dia bilang ngapain saya beritahu. Nah itu berarti secara harafiahnya kita terjemahkan bahwa dia sudah mensimulasikan kalau saya jawab ini nanti akan dijawab seperti apa gambarannya. Kalau nanti saya melakukan tindakan ini kira-kira gambarannya apa. Seperti orang sedang berhayal lah membangun satu gambaran di masa depannya. Itu kalau gerakan bola mata ke kanan. Lalu ketika dia secara intens sudah melakukannya, dia mengatakan nggak perlu saya kasih tahu karena dokter bukan pasien saya. Itu tadi. Ada indikasi ekspresi yang menyembunyikan sesuatu. Ya itu berarti mungkin imajinasinya ada gitu yang
kita tidak tahu apa. Tapi kalau konteksnya tadi kan tentang surat izin ya, konteksnya surat izin seperti itu. Tapi nggak tahu kalau konteks yang lain. Tim lu nggak setting ya? Nggak. Tim lu nggak ya? Nggak. Gua temuin abis lu ya? Enggak. Nggak ya? Enggak. Berarti yang pindah-pindah restoran itu bukan di setting dari Bukan dokter dari Richard? lu. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku benar-benar nggak Siapa tahu. pelakunya aku kalian timnya? Aku benar-benar nggak tahu. Susah juga dibuktikan. Iya. Kalau dikata bohong, maaf ya. Iya, Jadi itu kenapa semuanya harus diarahkan ke Kalau aku? lagi jelek, gitu. lagi jelek, udah. Pada waktu itu aku sudah ngomong. Ngomong apa? Aku sudah ngomong aku akan posting. Aku Ya bilang. dia nggak mau. Loh, pada waktu itu dia mengatakan bahwa dia mau untuk diposting. Lu ada bukti nggak? Ini jadi ribet. Ini ngomongin apa sih? Doksun. Jadi kurang lebih kisahnya gini, latar belakangnya terjadi percakapan itu gini. Jadi kan ada doksun. Nah, doksun ini adalah orang yang biasa istilahnya memparodikan Dr. Richard Lee. Nah, satu kejadian si doksun ini tuh sedang endorse di sebuah restoran. Tiba-tiba ada Dr. Richard Lee di situ, langsung nyamperin gitu. Jadi kayak mungkin yang kita lihat di konteksnya di video itu adalah intimidasi. Nah, terus kan jadi ada persepsi bahwa ini tuh settingan dari Dr. Richard Lee gitu. Oke, ini menarik sih di konteks ini gerakan menegangnya berbeda ya secara stressingnya ya. Karena kalau dilihat gerakannya mulai menjauh. Ya kalau seandainya kita dalam konteks bahasa body language, orang yang gerakan tubuhnya mulai menjauh berarti dia bisa dikatakan lagi mau flight atau mau kabur gitu ya. Ini sebuah tuh gerakan yang sebenarnya kalau bisa ini udahlah nggak usah dibahas gitu. Ya ini kayaknya dia tuh pingin cepet-cepet kabur dari pembicaraan ini. Makanya kelihatan ketegangannya itu lebih ke arah flight, pingin kabur. Jadi di sini ya bisa jadi panik boleh. Ya, kenapa sih orang mau kabur? Kenapa sih nggak pingin ngebahas sesuatu? Ya bisa jadi panik ataupun dia merasa sesuatu yang tidak pingin terungkap ya atau sesuatu yang ada nggak pingin terungkap gitu. Jadi kalau dari gerakannya sih panik kelihatan dan gerakannya menjauh seperti itu. Kalau dari ekspresi wajah, Ekspresi wajah itu panik. Ya. Ngomong apa? Aku sudah ngomong aku akan posting. Aku Ya bilang. dia nggak mau. Loh, pada waktu itu dia mengatakan bahwa dia mau untuk panik. diposting. Lu ada bukti nggak? Ini jadi ribet lagi. thank you. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi stresnya marah gitu ya. Kalau ini stresnya panik gitu. Jadi stres itu kalau kita artikan secara harafiah itu artinya tekanan. Jadi bukan berarti stres itu lagi marah, nggak juga gitu. Orang lagi berhadapan dengan orang yang bermasalah aja bisa jadi kita stres gitu ya. Kita mendapatkan satu pertanyaan pun kita stres. Jadi artinya gerakan mikroekspresi akan terlihat bagaimana respon stresnya dia. Dan kasus yang tadi yang tentang surat izin itu dia dalam respon stresnya cenderung gerakannya ke depan malah marah gitu. Dia seolah-olah pingin tanda kutip ya kita bisa bilang ya gue berani, gue bener gitu loh. Ya, sedangkan kalau yang kedua gerakannya justru lebih mundur. Sebaliknya ini menunjukkan gerakan flight, intinya saya tidak pingin ini terlalu dibahas. Ya seperti itu.